Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan bagi saya berada di masjid ini bersama al-ikhwah dan al-akhwat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keberadaan kita semua di masjid ini dan selalu menguatkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu diberi taufik, inayah dan hidayahnya, dan selalu dikuatkan di atas as-sirat al-mustaqim. Inna rabbana karimun wasi'un jawad wa huwa al-qadiru ala kulli syai'. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, di kesempatan kali ini ada baiknya kita saling mengingatkan akan dasar-dasar yang menjadi kekuatan bagi seorang mukmin dan mukminah, dan juga merupakan pondasi utama di dalam tegaknya suatu masyarakat, bahkan di dalam berdirinya suatu negeri. Dan ini adalah makna yang agung, mengingat akan sumber-sumber kekuatan adalah suatu makna yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dan diterangkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertutur, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz
Rasulullah bersabda, seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Karena itu bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Kalimat-kalimat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada uraian kata-katanya terdapat lembaran-lembaran pelajaran yang sangat berharga. Pijakan-pijakan dan dasar-dasar kehidupan dari lentera kenabian. Beliau terangkan bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dua orang bersyarikat dalam keimanan. Karena itu kata Nabi, wa fi kullin khair, pada semuanya ada kebaikan. Sebab seorang mukmin dia kuat maupun lemah, sepanjang dia adalah mukmin pasti ada kebaikan padanya. Pasti ada kebaikan. Iya. Dan ini hadis sangat banyak kandungan dan makna yang bisa diuraikan di dalamnya. Hanya saja saya ingin ingatkan di sini kalimat kekuatan. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Perhatikan bagaimana kekuatan melebihkan daripada yang lainnya. Iya. Karena itu membenahi kekuatan pada diri seorang muslim dan muslimah ini termasuk suatu bentuk dari keimanan. Selain daripada keimanan itu sendiri bertingkat-tingkat, membangun dan meningkatkan keimanan adalah sifat orang-orang yang beriman. Iya. Adalah sifat dari orang-orang yang beriman. Karena itu kita diperintah mempersiapkan kekuatan ini dan memperbaikinya. Dan ini bukan hanya pada kita umat Islam. Umat-umat sebelum kita juga telah diperintah dengan hal yang sama. Di dalam banyak tempat tentang Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kekuatan. Dan kepada Nabi Musa Allah berfirman, "Fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha." Ambillah lembaran-lembaran Taurat itu dengan kekuatan dan perintahlah kaummu mengambil yang terbaik darinya. Dan kepada Nabi Yahya Allah firman, "Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah." Wa Yahya, ambillah Alkitab dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Iya. Dan kepada umat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dan persiapkanlah kekuatan yang paling maksimal yang kalian miliki. Iya. Konteks ayat umum dalam mempersiapkan kekuatan, apakah itu kekuatan keimanan maupun kekuatan dari sisi fisik. Walaupun di dalam Sahih Muslim
Rasulullah menafsirkan ayat, beliau berkata, ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami. Ketahuilah bahwa kekuatan itu keahlian di dalam membidik, kekuatan keahlian di dalam membidik, kekuatan adalah keahlian dalam membidik. Dan ini penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penafsiran terhadap sebagian makna ayat. Dan ayat itu sendiri konteksnya lebih umum. Karena itu di dalam hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Dari mukmin yang lemah. Iya. Dan ini dasar harus dipersiapkan di dalam kehidupan. Kekuatan inilah yang menjadi sebab kebaikannya seorang hamba di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dan kekuatan itu tidak didapatkan dengan berangan-angan. Tidak didapatkan dengan menghayal saya. Tapi didapatkan dengan menempuh sebab-sebabnya. Didapatkan dengan mengambil sebab-sebab kekuatan itu. Iya. Dan sebab-sebab kekuatan sangatlah banyak. Dan di kesempatan ini saya syaratkan beberapa sebab penting yang merupakan pokok dan sumber kekuatan yang harus selalu kita perbaiki di dalam diri kita dan selalu kita jaga sepanjang ruh masih melekat di dalam jasad kita. Iya. Sebab yang paling pertama dan paling pokok adalah mempelajari ilmu syariat. Mempelajari ilmu agama. Ini adalah sumber kekuatan yang paling kuat. Dan tidak ada yang menandinginya. Iya. Dan perbedaan tingkatan manusia di dalam hal keilmuan ini yang membedakan kekuatannya. Ini yang membedakan kekuatannya. Karena itu para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam di atas kekuatan keimanan melebihi yang lainnya. Karena anugerah Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin angkat derajatnya di atas manusia yang lain, maka pasti Allah akan tinggikan derajatnya di dalam keilmuan. Iya. Nabi Sulaiman alaihi salam dan Nabi Daud ditinggikan derajatnya dalam ilmu. Wa waritha Sulaiman Daud. Wa qalu alhamdulillahilladzi dan Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud alaihi salam. Iya. Dan mereka berdua berkata, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji hanya untuk Allah yang meninggikan kami, melebihkan kami di atas kebanyakan dari hambanya yang beriman. Bagaimana warisan dari ilmu menyebabkan mereka lebih ditinggikan di atas yang lainnya. Iya. Dan warisan yang disebut di sini bukan warisan harta, tapi warisan ilmu. Karena tidak disebut di dalam pewarisan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman hal yang lain selain daripada ilmu. Itu tadi ayat di surah An-Naml, ayat di surah Al-Anbiya lebih menjelaskan.
Walaqad atayna Daud wa Sulaimana hikmah. Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan Sulaiman hikmah itu. Dan itulah ilmu agama. Iya. Dan kisah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu seorang nabi yang diminta oleh kaumnya supaya berperang. Ya. Maka tatkala kewajiban berjihad telah turun kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memilih Talut sebagai raja mereka. Karena di Bani Israel Allah Subhanahu wa taala jadikan di tengah mereka para nabi dan dijadikan di tengah mereka para raja. Maka dipilihlah Talut sebagai raja mereka. Iya. Maka orang-orang bertanya, kenapa Talut yang lebih dipilih? Padahal kami lebih memiliki harta daripada dia. Maka disebutkan alasannya bahwa Allah telah menambah dia bastatan fil ilmi wal jisim. Allah memberikan kepada Talut kelebihan di dalam ilmu dan di dalam jasadnya. Dari sisi keilmuan dia lebih kuat, dari sisi fisik dia lebih kuat. Makanya menyebabkan ia dilebihkan di atas yang lainnya. Menunjukkan bahwa kadar ilmu itu adalah timbangan yang meninggikan derajat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat-nikmat kepada Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin." Dan ketika Nabi Musa alaihi salam berkata, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kalian tatkala dijadikan di tengah kalian para nabi." Iya, Bani Israel ini dari umat yang banyak nabinya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Inna Bani Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Sesungguhnya Bani Israel ini diatur oleh umatnya, diatur oleh para nabinya. Tiap kali seorang nabi meninggal, maka diganti lagi nabi setelahnya. Nikmat yang besar untuk Bani Israel. Karena itu diingatkan, "Idh ja'ala fiikum anbiya'a." Telah dijadikan di tengah kalian para nabi. "Wa ja'alakum mulukan." Dan Allah menjadikan kalian para raja. Dua nikmat, ilmu dan ilmu kekuasaan. Tapi bersamaan dengan itu didahulukan penyebutan nikmat para nabi. Sebab keberadaan para nabi membawa petunjuk itu adalah nikmat yang lebih besar. Nikmat yang lebih agung dan lebih besar. Iya. Karena itu tidak ada makna dari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang melebihi dari ilmu syariat. Yang melebihi dari ilmu syariat yang membawa kepada keimanan dan ketakwaan. Dia adalah anugerah yang paling besar. Ilmu ingin dibanding dengan kekuatan, dibanding dengan kekuasaan, ilmu lebih hebat daripada segala kekuasaan. Karena itu dari keajaiban ayat-ayat Al-Quran, Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sebutkan, semua kata sultan di dalam Al-Quran itu yang dimaksudkan adalah sultan bermakna ilmu, hujjah, argumen dan ilmu. Kata sultan yang disebut pada sultan, kalau diartikan sultan adalah kekuasaan, tapi ditafsirkan oleh para ulama sebagai ilmu dan hujjah. Iya, dijadikan sebagai ilmu dan hujjah. Kekuatan dari kekuasaan
Itu hanya menguasai jasad-jasad manusia saja. Menguasai apa yang ada pada manusia secara zahir. Dan manusia pada badannya, pada jasadnya, iya, kadang ditundukkan oleh harta, kadang ditundukkan oleh kekuatan, kadang ditundukkan oleh yang lainnya. Berbeda dengan kekuatan ilmu menundukkan manusia. Dia kekuatan yang lebih hebat, membuat hati-hati itu tunduk, sehingga jasad pun ikut tunduk kepadanya. Iya. Karena itu kalau ingin melihat dari kekuatan ilmu, perhatikan bagaimana kisah kaum Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kaum Khawarij ini sudah diperangi oleh para sahabat. Tidak ada juga di antara mereka yang rujuk. Iya. Di tengah kaum Khawarij tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang jahil, hanya punya semangat, hanya punya hamasah, tapi tidak punya ilmu. Kadang punya ibadah, bagus ibadahnya, salatnya, puasanya, iya, membaca Al-Qur'annya. Kadang terlihat pada mereka amar ma'ruf nahi munkar. Kalau terlihat kemungkaran, iya, bagaimana pengingkaran mereka. Tapi kaum jahil tidak memiliki ilmu. Orang-orang Khawarij ini jatuh di dalam penyimpangan-penyimpangan yang besar. Orang-orang Khawarij ini memerangi para sahabat. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Dan Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij. Kaum Khawarij diperangi, mereka tidak mundur. Bahkan mereka anggap melawan Ali bin Abi Thalib dan pemerintah itu dari amar ma'ruf nahi munkar. Iya, dari amar ma'ruf nahi munkar. Dan mereka menganggap kalau mati syahid. Perhatikan dari kekuatan fisik menangani mereka. Ini tidak menundukkan kaum Khawarij. Maka suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan kisahnya panjang, ada di dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya, kisah yang sangat indah sekali. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendebat kaum Khawarij. Untuk mendebat kaum Khawarij. Maka kata Ali bin Abi Thalib, saya mengkhawatirkan diri engkau wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Ibnu Abbas tidak mempermasalahkan hal tersebut dan beliau mendatangi kaum Khawarij sendirian. Perhatikan, tidak ada bala tentara yang dia bawa, tidak ada pasukan yang mengawal Ibnu Abbas. Beliau mendatangi kaum Khawarij sendirian. Beliau bertanya kepada kaum Khawarij, apa yang menjadi sebab kalian keluar dari kepemimpinan yang syah, keluar dari jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka menyebutkan beberapa permasalahan. Dan Ibnu Abbas hanya menyebutkan ayat-ayat Al-Quran. Semua dari mereka membaca ayat Al-Quran. Iya. Mereka pakai salat, bahkan mungkin banyak di antara mereka yang menghafal Al-Quran. Maka Ibnu Abbas hanya baca dari ayat Al-Quran dan beliau baca satu hadis. Iya. Dan dari kaum Khawarij itu, dari kaum Khawarij yang didebat oleh Ibnu Abbas, rujuk di antara mereka 4.000 orang. Dalam sebagian riwayat 2.000 orang. Perhatikan bagaimana kekuatan ilmu. Kekuatan fisik tidak mempan kaum Khawarij, tapi dengan kekuatan ilmu bisa rujuk 4.000 orang.
Dalam sebagian riwayat 2.000 orang. Iya. Karena itu banyak dari permasalahan-permasalahan yang menimpa umat, sumbernya adalah karena kekurangan di dalam masalah ilmu ini. Apakah kurang di dalam mendalami ilmu, kurang di dalam memperhatikan ilmu, atau kurang di dalam menerapkan ilmu? Apa saja dari permasalahan yang menimpa, ini adalah akar dan sumbernya. Iya. Karena itu, kembali kepada ilmu agama, kembali kepada ilmu syariat, ini adalah sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Iya. Dan kekuatan ilmu ini digambarkan dalam Al-Quran dalam banyak bentuk. Kadang disebut sebagai ruh. Dan kita semua tahu apa itu ruh. Dan ruh itu yang menyebabkan kita semua hidup. Tanpa ruh, seseorang tidak akan hidup. Dan Allah menyebut ilmu agama ini sebagai ruh. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Perhatikan bagaimana disebut ruh ilmu agama ini. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang tidak memperhatikan ilmu agama ini sebagai mayat-mayat yang tidak memiliki ruh. Iya. Coba kita lihat pada banyak manusia, mungkin berjalan, bergerak, beraktivitas, orang-orang bilang dia hidup. Tapi kalau dalam pandangan syariat, itu dianggap sebagai mayat-mayat berjalan. Tidak ada ruh di dalamnya tanpa ilmu agama. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bikharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia adalah mayat, kemudian kami hidupkan dia, lalu kami berikan kepadanya cahaya, dia berjalan dengan cahaya itu. Perhatikan, seorang mukmin sebelum dia mengenal keislaman, belum mengenal keimanan, belum mengenal ilmu agama, tadinya diumpamakan seperti mayat. Maka kami hidupkan dia. Iya. Sini semuanya kita tidak berselisih bahwa penghidupan di sini adalah penghidupan bermakna ilmu. Sebab tidak mungkin ada orang yang sudah meninggal bisa hidup lagi. Itu cuma ada di dongeng-dongeng saja. Hanya ada di film-film saja. Ya. Bahwa sudah mati bisa hidup lagi balas dendam. Kalau kehidupan bermana dia mati dihidupkan seperti yang disebut dalam ayat, ini adalah kehidupan maknawi. Dia dihidupkan dengan ilmu. Tadinya dia memang dianggap bangkai, mayat, tidak ada kehidupan, tapi Allah hidupkan dia dengan apa? Dengan ilmu agama. Ya, kadang ada sebagian orang menyebut mati suri. Setelah mati hidup lagi. Ya. Kalau ada yang terjadi, orang sudah mati diperiksa, tidak ada denyut nadinya, kemudian dia hidup lagi, itu hakikatnya dia belum mati. Hanya saja orang tidak tahu bahwa dia ini belum mati. Ya. Kalau roh sudah keluar dari jasad, itu tidak mungkin bisa kembali ke dalam jasad lagi. Sudah keluar. Iya. Baik. Nah, itu diterangkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Wa annahum ilaihim la yarji'un. Dan sungguhnya mereka tidak akan kembali lagi. Baik. Jadi saya kembali kepada makna di dalam ayat ini. Menghidupkan. Tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dia dengan ilmu. Kami hidupkan dia dan kami berikan kepadanya cahaya. Iya. Penghidupan ini adalah penghidupan dengan ilmu, dengan keimanan. Inilah yang menyebabkan seorang hamba itu hidup. Iya. Karena itu siapa yang menyambut seruan Allah dan seruan Rasulnya,
maka itu artinya dia menuju kepada kehidupannya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasulnya apabila dia menyuruh kalian kepada hal yang menghidupkan kalian. Perhatikan. Apabila menyuruh kalian kepada hal yang menghidupkan kalian. Iya. Karena itu siapa yang ingin hidup dengan kehidupan yang benar, itu tidak akan dia dapatkan. Kecuali kalau dia mempelajari ilmu syariat dengan benar. Dia mempelajari ilmu agama dengan benar. Maka di sini pentingnya seorang muslim dan muslimah sibuk dengan ilmu agama. Perhatian terhadap ilmu agamanya. Iya. Ilmu agama itu ibadah yang paling agung. Orang yang mempelajarinya selalu berada dalam ibadah. Dia berjalan menuju ke tempat belajar adalah ibadah. Dia duduk di majelis ilmu adalah ibadah. Dia duduk saja berbaring tafakkur tentang ilmu juga ibadah. Iya. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa ilmu yang sifatnya sunnah dipelajari, bukan fardu ain, fardu kifayah, itu lebih afdal dari seluruh makna ibadah yang sunnah yang lainnya. Lebih utama dari salat malam, lebih utama dari jihad, dan lebih utama dari segala ibadah yang sifatnya sunnah. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Bahkan sebagian ulama berkata, wa midadu ma tajri bihi aqlamuhum azka wa afdalu min dami syuhada'i. Tinta-tinta yang berjalan, yang mengalir dari pena-pena para ulama, itu lebih afdal dan lebih suci dari darah orang-orang yang mati syahid. Iya. Karena hidup di atas ilmu, seorang membimbing dirinya di atas ilmu, itu lebih berat daripada dia meninggal di atas kesyahidan. Iya. Seorang mempelore kesyahidan, mati di dalam sebuah jihad yang syar'i. Apabila ada jihad yang syar'i, dia pergi berperang, meninggal, selesai. Dapat dia mati syahid. Tapi orang yang berjihad dengan ilmu, ini perlu menghidupi seluruh hidupnya di atas ilmu tersebut. Iya. Karena itu kata Syekh bin Baz rahimahullah, al-hayatu fi sabilillah, ya, asyaddu minal mauti fi sabilillah. Kata beliau, hidup di atas jalan Allah itu lebih berat daripada orang mati di atas jalan Allah. Dan disinilah yang memperbedakan antara ilmu syar'i dan selain dari ilmu syar'i itu. Karena itu siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin muliakan, maka hendaknya dia pahami makna dari ilmu ini. Ya. Kadang sebagian dari kita juga sudah belajar, sudah menuntut ilmu, sudah kenal dari jalan salaf. Ya. Tapi itulah di antara musibah di tengah umat ini, di tengah manusia, seorang kalau sudah bergeliman dengan nikmat, kadang dia lupa berada di dalam sebuah nikmat. Kadang dia lupa berada di dalam apa? Sebuah nikmat. Sebab nikmat itu di tengah mereka. Nanti kalau nikmatnya dicabut, baru dia sadar, oh tadinya saya berada dalam sebuah nikmat. Iya. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan salafiyin, di kalangan ahli sunnah, para penuntut ilmu. Punya semangat belajar, punya semangat menuntut ilmu. Iya. Karena dia merasa tiap hari juga menghadir di majelis-majelis ilmu, tapi semangat di dalam meningkatkan ilmu, memperbaiki kualitas ilmunya menurun. Bahkan kadang tidak dia pikirkan. Iya. Karena itu kadang kita lihat sebagian ya hadir di majelis ilmu, masya Allah, dan kita syukuri orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Itu adalah ibadah. Tapi kalau yang 10 tahun yang lalu ketemu 10 tahun berikutnya masih itu saja, 10
10 tahun lalu nggak bisa bahasa Arab, 10 tahun berikutnya ketemu masih tidak bisa bahasa Arab. Ya. Ini artinya sesuatu yang harus diperbaiki. Iya. Harus diperbaiki. Seorang penuntut ilmu hari besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Dan hari ini harus lebih baik daripada hari yang telah berlalu. Daripada hari yang telah berlalu. Ini perlu keseriusan dari kita semua di dalam belajar dan dalam menuntut ilmu. Iya. Dalam belajar dan di dalam menuntut ilmu. Kadang sebagian lagi memandang bahwa kalau dia sholat sunnah misalnya, atau dia bersedekah, atau dia membantu kawannya, atau membantu ini dan itu adalah amalan-amalan baik. Ya, tapi kadang dia tidak sadari bahwa dia duduk saja mengulangi ilmu yang dia pelajari dari majelis, itu kadang lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang saya sebutkan itu tadi. Ada lebih utama. Ya. Ini ilmu sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Kapan kesadaran seorang penuntut ilmu terhadap keutamaan ilmu itu sedikit, atau dia sudah memandang kecil ilmu agama yang dia pelajari, maka ini adalah musibah atau awal kekalahan pada seorang. Karena itu pokok yang harus ditanamkan oleh seorang penuntut ilmu, dia harus selalu menanamkan di dalam jiwanya bahwa ilmu adalah hal yang paling afdal, tidak ada yang lebih utama darinya. Itu tadi saya perbandingkan antara ilmu dan kekuasaan. Iya. Antara ilmu dan kekuasaan. Karena itu siapa yang Allah berikan kepadanya ilmu agama, iya, dan dia benar dalam menuntut ilmu agama itu, dia tidak berpikir untuk mencari kekuasaan. Iya. Tidak berpikir untuk sibuk-sibuk masuk ke dalam partai, masuk ke dalam politik. Ya, kalau ada dengar-dengar sekarang ada namanya partai Salafi, ya, itu Salafi tanda petik. Kalau mengenal jalan salaf, mengenal kadar ilmu, ya, tidak perlu seorang pikirkan dari kursi. Ya, sebab ilmu agama itu sendiri adalah kekuasaan. Adalah kekuasaan. Ya. Dan itu lebih utama daripada kekuasaan yang dimiliki oleh manusia, yang dimiliki oleh raja-raja dan anak-anak raja. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, disebut dari Al-Hasan Al-Basri, sebagiannya juga menyebut dari Ibnu Mubarak, ada juga menyebut dari Ibrahim bin Adham. Mereka berkata, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bis-suyuf." Andai kata para raja dan anak-anak raja mereka mengetahui kenikmatan ilmu yang kita pelajari, pasti mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya, hasad kepada kita. Iya. Disebutkan di dalam biografi Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi Al-Khurasani rahimahullah, seorang imam dari kalangan as-salaf masyhur. Ya, suatu hari beliau tiba dari perjalanan kembali ke negeri Khurasan. Iya. Maka beliau disambut oleh manusia dari kalangan ahli hadis dan selainnya. Iya. Kelihatan dari kejauhan Ibnu Mubarak berjalan diikuti oleh banyak manusia. Ya. Debu mengepul ke atas, mengasap. Dari kejauhan kelihatan. Sampai kelihatan orang-orang yang sendalnya copot dia tinggalkan gara-gara tidak mau luput mendengar apa yang diucapkan oleh Ibnu Mubarak. Iya. Maka kejadian ini terlihat dari istana Harun ar-Rasyid, dari istana khalifah. Salah seorang perempuan dari istana, ya, melihat kejadian tersebut, dia tanya, siapakah orang ini? Ya. Dia tanya kepada pengawal. Dikatakan bahwa itu adalah Ibnu Mubarak, alimnya negeri Khurasan. Dia tiba. Kata perempuan ini, demi Allah inilah yang dinamakan kekuasaan. Bukan kekuasaannya Harun ar-Rasyid. Iya. Kekuasaan, dia punya bala tentara kalau dibayar. Ya.
dikasih tunjangan. Adapun orang-orang ini, ya, mereka ditundukkan oleh Ibnu Mubarak karena dia punya ilmu. Itulah yang disebut dengan apa? Itulah yang disebut dengan kekuasaan. Ya. Banyak orang yang mengeluh di dalam kehidupannya, dalam pribadinya, dalam keluarganya, dengan masyarakatnya sering banyak masalah. Pokoknya ada kekurangan dari sisi keilmuan. Itu saja. Kalau dia punya dari ilmu itu dengan hal yang benar, dia akan menyelesaikan semua masalahnya. Akan menyelesaikan semua permasalahannya. Itu perbandingan antara ilmu dan kekuasaan. Ya, karena itu tidak terlihat di kalangan as-salaf. Orang-orang yang memiliki ilmu, mereka punya ketamakan dalam kekuasaan, dalam kepemimpinan. Iya. Mereka hanya punya ketamakan dalam ilmu saja. Kalau dibandingkan ilmu itu dengan harta, harta sama sekali tidak bisa, iya, didudukkan bersanding dengan ilmu. Perbandingan yang sangat jauh. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Adapun ilmu, dia menjaga kamu. Beda dengan harta, kamu jaga hartamu jangan sampai hilang. Tapi ilmu, dia adalah apa? Yang menjaga seseorang. Iya. Ilmu agama yang dia miliki, itu yang membantu dia menjalankan ketaatan. Tatkala dia salah, diingatkan oleh ilmunya. Tatkala dia lalai, ada yang menegurnya. Tatkala dia sendiri, ada yang menemaninya. Tatkala dia bersedih, ada yang menghiburnya. Iya. Tatkala dia gundah gulana, ada yang menyujukkannya. Dia adalah kawan di dalam kehidupan. Karena itu tidak ada kerugian sama sekali terhadap orang yang mempelajari ilmu. Iya. Semua orang meninggal, kalau dia punya harta, hartanya dia tinggalkan, tidak ada yang dia bawa. Berbeda dengan ilmu. Ilmu yang dia miliki, itu yang menentukan tingkatannya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ibnul Qayyim rahimahullah memperbandingkan antara ilmu dan harta lebih daripada 40 sisi perbandingan. Iya. Dan itu pendekatan-pendekatan di kalangan para ulama kita untuk menjelaskan kepada umat ini kadar dari ilmu agama. Kadar dari ilmu agama. Satu ilmu, satu bab dari ilmu seorang pelajari, dia pahami, itu lebih baik kadang daripada dunia dan seisinya. Iya. Daripada dunia dan seisinya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sunnah sebelum subuh dikatakan pahalanya lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Tidak ada apa-apanya dunia. Iya. Karena itu kalau ada melihat seorang penuntut ilmu punya kecondongan kepada dunia, iya, lebih dia utamakan dunia di atas ilmu, ini berarti ada masalah pada ilmu yang dia pelajari. Ada masalah pada ilmu yang dia pelajari. So, kalau dia paham dan tahu kadar dari ilmu tersebut, mengerti manfaat dan kedudukan ilmu, ya, dunia itu walaupun berada di tangannya, itu adalah di bawah kakinya, tidak di dalam hatinya. Tidak di dalam hatinya. Dan itulah seorang penuntut ilmu. Iya. Itu yang kita lihat dari para ulama kita. Iya. Dan alhamdulillah saya menyaksikan banyak dari ulama besar di masa ini. Iya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan keterbatasan dalam dunia, ada yang dilapangkan di dalam dunia. Ya. Tapi semuanya adalah orang-orang yang sama di dalam mengagungkan ilmu. Kalaupun dunia ada di sisinya, itu adalah hal yang tidak ada nilainya di sisi para ulama kita. Iya. Dan itulah orang-orang yang mengenal kadar dari ilmu itu. Orang-orang yang mengenal kadar dari ilmu itu. Karena itu sekali lagi, ini adalah sumber kekuatan yang paling agung. Pokok dari kekuatan memperbaiki dan mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan dibuat faqih di dalam agama.
akan dibuat paham di dalam agama. Iya. Karena itu kalau ada seorang dia punya kecerdasan, iya, dia mampu memahami ilmu dengan baik, maka di masa yang seperti ini saya tidak nasihatkan, ya, orang yang seperti ini mencari pekerjaan yang lain selain daripada menuntut ilmu. Iya. Kalau dia sabar menuntut ilmu dalam keadaan kondisi kekurangan apapun, iya, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak menelantarkan orang-orang yang bertakwa. Di masa ini pekerjaan terlalu banyak. Orang-orang yang bekerja apa saja ada. Bahkan pengangguran lebih banyak lagi mungkin. Iya. Orang-orang yang belajar dari ilmu dunia menganggur. Iya. Semua sisi pekerjaan banyak. Nah, tapi ada satu pekerjaan yang sedikit orang menekuninya dan sangat diperlukan di tengah umat ini, yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia, mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Ya, ini yang jarang diketemukan. Walaupun sekarang ini kita lihat banyak dari orang-orang umum, ya, senang belajar agama, paling belajar kepada orang-orang yang kita semua tahu, ya, orang-orang yang hanya pandai membaca 1-2 ayat, atau kalau hadir di majelisnya hanya panas-panas tai ayam saja. Iya. Mungkin bersemangat di awal dan di belakangannya tidak ada ilmu yang dia dapatkan. Iya. Ini yang terlihat. Apalagi kalau sudah lama belajar, duduk pada seorang yang sekarang ini sering, ya, kelihatannya di wajah-wajah umum di masyarakat Indonesia. Kalau sudah lama duduk, dia sendiri akan bosan. Sebab yang disampaikan itu saja. Ya, hanya berputar di situ. Dan ilmu agama tidak seperti itu. Seorang alim yang memahami ilmu itu adalah lautan. Dan ilmu yang mereka pelajari itu tidak ada habisnya. Karena hikmah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada batasannya. Dan ilmu agama itu adalah lautan yang sangat luas. Iya. Ma hawal ilma jami'an ahadun, la walau ma rasahu alfasana. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin, fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu tidak akan pernah didapatkan oleh satu orang secara keseluruhan. Tidak mungkin dia dapatkan seluruh ilmu itu walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun. Ilmu itu bagikan lautan yang sangat dalam. Iya, bagikan lautan yang sangat dalam. Maka ambillah dari ilmu itu hal yang paling baiknya. Hal yang paling baiknya. Karena itu seorang juga di dalam menuntut ilmu, kalau dia sadar apa ilmu itu, maka dia harus tahu bagaimana cara menuntut ilmu. Iya. Supaya jangan dia masuk ke dalam lautan, ibarat orang yang masuk ke dalam lautan. Nggak tahu apa yang dia mau bikin di laut. Iya. Ada ikan begitu, tidak ada jala, tidak ada pancing, dia kejar ikannya di bawah laut. Bagaimana caranya bisa dapat? Iya. Atau dia lihat misalnya ada karang, ada mutiara, dia tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Dalam menuntut ilmu ada jalannya, ada caranya. Ini juga harus dipahami oleh seorang menuntut ilmu, agar supaya jangan ia belajar hadir di majelis ilmu sudah tahunan, tapi masya Allah, ya, si A yang kemarin, si A pula yang 4 tahun lalu. Ya. Dan ini jangan sampai ada pada diri kita. Ya, jadi harus diketahui caranya. Semuanya ada jalannya. Iya, semua ada jalannya. Ya, kalau ingin mendapatkan kebaikan harus ditempuh, ya, sesuai dengan jalan kebaikan tersebut. Iya. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu ingin keselamatan tapi tidak menempuh jalan-jalannya, perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Ya, perahu itu berjalannya di mana? Di air baru bisa jalan. Di darat mana bisa jalan perahu? Iya. Demikian pula seorang menuntut ilmu, dia tempuh jalannya. Iya. Dan di masa ini sekali lagi semangat menuntut ilmu di kalangan kita, alhamdulillah, adalah hal yang disyukuri. Hadir majelis-majelis ilmu juga adalah hal yang baik. Walaupun itu tadi, bahwa saya sering tekankan, untuk mengulangi keutamaan ilmu itu adalah perkara yang penting. Di mana saya? Iya. Di mana saya?
Tapi kekurangan di kalangan para penuntut ilmu itu dalam banyak perkara. Di antara pokok-pokok kekurangannya, kadang dia tidak mengerti bagaimana cara mengambil ilmu itu. Dengan apa? Dengan pasti dan benar. Iya. Ini harus dipelajari. Sebab ilmu itu dua macam. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang sifatnya apa? Fardu kifayah. Ilmu yang sifatnya fardu ain itu wajib atas setiap individu mempelajari. Kalau dia tidak mempelajarinya, iya, dia akan berdosa dan mempertanggungjawabkan hal tersebut di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang sifatnya fardu ain. Selain daripada itu, ilmu sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sejumlah manusia cukup dalam mempelajarinya, iya, maka gugur kewajiban di atas yang lainnya. Gugur kewajiban di atas yang lainnya. Itu fardu kifayah namanya. Iya. Ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita. Kewajiban pokok kita, iya, kita harus mengenal siapa yang kita ibadahi, harus mengenal tauhid, dan harus menghindari kesyirikan. Maka ini kewajiban pokok. Karena itu setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari tauhid itu apa? Agar supaya dia mampu beribadah dan memurnikan ibadah kepada Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, dia harus mempelajari syirik itu apa? Bentuk-bentuknya bagaimana? Iya. Ini tidak diberi alasan. Oh, saya nggak paham itu syirik apa? Ya. Dia diberi udzur dia tentang hal tersebut. Apalagi kita berada di tengah masyarakat, banyak orang-orang yang berilmu bisa mengajari kita. Ya. Ada orang-orang yang bisa menerangkan hal tersebut. Dan kita di masa teknologi berkembang, masa yang dimudahkan. Ya. Karena itu sebagian ulama di masa kita ini ada yang menganggap jauh, memberi udzur orang jahil di permasalahan akidah. Karena dianggap sudah terlalu mudah masa sekarang ini, tidak seperti di masa dahulu. Iya. Karena itu kalau ada kekurangan, seorang tidak mempelajari apa itu tauhidnya, apa itu kesyirikan, ya maka ini berarti dia melantarkan kewajibannya. Ya. Nah itu saya sering sebutkan, seorang penuntut ilmu dari kalangan salafiyin, paling tidak dia pernah belajar Salasatul Usul, kitab Salasatul Usul, supaya dia mampu menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Kemudian paling tidak dia pernah belajar kitab Tauhid, supaya dia mengerti tauhid itu apa, syirik itu apa. Iya. Tapi kalau sudah tahunan belajar Salasatul Usul saja tidak pernah khatam. Ya, kitab Tauhid, ya hanya hadir sepotong-sepotong. Ya, ini adalah hal yang tidak baik pada seorang penuntut ilmu. Harusnya dia duduk kepada seorang guru. Iya. Kalau misalnya dia tidak hadir, dia dapatkan tidak dapat di pelajaran khusus di halaqah, dia datang kepada ustadz minta waktu khusus, diberi pelajaran tentang itu. Ya, kalau misalnya agak sulit, ya buat saja waktu tertentu, bikin daurah berapa hari, datangkan seorang guru untuk mengajari. Itu ilmu berkaitan dengan kewajiban, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Iya. Maka ini hal yang hendaknya diperhatikan. Iya. Bagaimana caranya dia jawab malaikat mungkar dan nakir kalau dia tidak mempelajari tauhid itu apa? Dia tidak mengerti bagaimana memurnikan ibadahnya kepada Allah. Iya. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang yang mengenal jalan salaf, sering hadir di pengajian, itu adalah hal yang disyukuri. Tapi itu tidak cukup. Seorang harus menyempurnakan hal tersebut dengan membenahi dirinya, mempelajari ilmu syar'i, ya, dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua dari kekurangan yang banyak terjadi, ya, di banyak tempat adalah para penuntut ilmu berada di tengah nikmat, tapi disibukkan dari ilmu, dijauhkan dari ilmu, iya, dijauhkan dari ilmu. Dan ini musibah.
Dan ini adalah musibah pada kehidupan seorang. Subhanallah, dia di tengah ilmu, harusnya belajar ilmu, tapi ternyata kesibukannya bukanlah dengan ilmu. Kesibukan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Iya. Apalagi sekarang ini, ya, terlalu mudah membaca siapa saja yang berkomentar, siapa saja yang berteriak, itu bisa dibaca di mana saja sekarang ini. Iya, melalui SMS, melalui media-media sosial maupun yang lainnya, gampang seorang membacanya. Dan ini kadang seorang penuntut ilmu pun di tengah majelis, guru menerangkan, tapi dia hatinya lain, di tempat lain. Iya. Ini makar yang sangat besar dari syaitan. Jangan sampai seorang penuntut ilmu dilalaikan dari ilmu agama. Iya. Kemudian di masa ini juga dari hal yang penting saya ingatkan. Ada masalah-masalah, sebagian masalah itu bukan urusan murid-murid untuk masuk di dalam masalah tersebut. Itu urusan ustadz-ustadz, urusan guru-guru. Iya. Murid-murid masuk sibuk, ya, gibah sana sini. Dia kalau bicara dalam hal itu bisa tergolong gibah atau tergolong hal yang tidak ada manfaatnya. Berbeda dengan orang yang memiliki ilmu, masuk dalam tersebut, mungkin dia harus menyelesaikannya. Perkara yang mungkin merupakan kewajibannya untuk berbicara. Iya. Ini harus seorang memahami kadar dan tugasnya masing-masing. Kadar dan tugasnya masing-masing. Iya. Ada kalimat sering diucapkan oleh guru kami, Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Iya. Ini kalimat awal kali saya dengar, saya sendiri agak berat menerimanya. Iya. Syekh Mukbil rahimahullah pernah suatu hari berkata, "Ya ikhwan, tinggalkan saja buku-buku Rabi. Tinggalkan buku-buku Salman, tinggalkan Safar Hawali. Jangan kalian urus semua itu, kalian belajar saja. Ya. Aqbil wal kitab was sunnah, belajar Al-Quran dan sunnah." Ini kalimat beliau pertama kali memulai, tinggalkan Syekh Rabi, tinggalkan Salman Al-Auda, tinggalkan Safar Hawali. Waktu itu memang lagi ramai masalah Syekh Rabi membantah Salman Al-Auda, Safar Hawali. Ya. Maka suatu kesempatan, dikali keberapa saya dengar begitu, saya maju ke Syekh. Ya, setelah beliau selesai mengajar, saya bilang, "Ya Syekh, ya, kalau antum nasihatin seperti itu, baik saya sekarang tidak baca bantahan-bantahan Syekh Rabi membantah mereka. Kalau saya tidak baca, bagaimana caranya saya tahu kesesatan-kesesatan mereka? Khawatir nanti saya jatuh kesesatan mereka dan saya tidak sadar." Apa kata Syekh? "Kamu belajar saja, belajar saja." Iya. Subhanallah. Dan setelah saya belajar dan belajar, baru saya paham apa maksud ucapan beliau rahimahullah. Dan baru saya mengerti bahwa beliau ini betul-betul seorang pendidik yang sangat bijaksana. Iya. Beliau berbicara seperti itu. Tapi beliau berbicara memuji Syekh Rabi, mendukung bantahan-bantahan beliau. Dan beliau juga menjelaskan kesesatan Salman Al-Auda, Safar Hawali. Beliau ingin menekankan kepada muridnya bahwa yang berbicara seperti ini itu orang tertentu. Ada yang punya urusan seperti itu. Kalian dengarkan saja. Bukan urusan kalian untuk sibuk, ramai di dalam hal-hal yang bukan urusan dan pekerjaan kalian. Iya. Ini bukan artinya bahwa Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, ya, beliau membuat orang fobi terhadap bantahan-bantahan, tidak. Ya. Beliau sangat banyak membantah ahlul bidah. Tapi ini pendidikan beliau tanamkan kepada murid-murid beliau. Iya. Dan ini kita lihat di kalangan sebagian dari syabab. Ya. Belajar saja nggak beres. Ya. Bahasa Arab kadang tidak mengerti. Ya. Kadang dia cuma punya modal laptop saja, komputer saja. Ya. Kepandaiannya cuma jurus kopas, copy, paste. Ya. Copy, tempel sana. Ya. Dengar ustadz, ada bicara ustadz begini, diambil ceramahnya kemudian ditranskrip, masukin.
Ya. Sibuk. Ada sebagian hal benar. Ya. Yang benar itu pun keliru cara menyampaikannya. Akhirnya menjadi rusak yang benar itu. Ya. Dan ini ada orang-orang yang seperti ini, menyibukkan para penuntut ilmu. Dan jangan sekali-sekali mengikuti jalan yang salah seperti ini. Iya. Ini jalan keliru. Seorang penuntut ilmu, dia tahu apa tugasnya, apa kewajibannya. Dia mengerti kadar dirinya. Dia mengerti kadar dirinya. Kadang suatu kalimat diucapkan seorang alim, iya, seorang penuntut ilmu berat menerimanya. Kenapa? Sebab jiwanya tidak siap untuk hal tersebut. Mungkin di tengah dirinya ada dari unsur-unsur yang tidak berkaitan dengan ilmu, menghambat ilmu itu masuk. Karena itu berat dia terima kebenaran dari seorang alim. Iya. Dan ini harusnya seorang tidak berjelek sangka kepada para ulama, tapi dia berjelek sangka kepada siapa? Kepada dirinya. Iya. Dan itu banyak hal dilakukan oleh para ulama kita. Iya. Diucapkan oleh para ulama kita. Kadang orang-orang yang baru belajar ilmu menganggap berat hal tersebut. Tapi kalau ditimbang dan dilihat akhir dari perkara, ternyata betul apa yang diucapkan oleh para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena itu sekali lagi saya ingatkan, iya, bahwa seorang yang ingin mendapatkan ilmu agama dengan baik, jangan dia masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Iya. Hal yang tidak membawa kebaikan untuk dirinya. Apalagi kalau merusak orang lain. Kalau dia sendiri misalnya yang merugi, ya itu lebih ringan. Tapi kalau dia sudah rugi, dia pindah penyakitnya kepada orang lain, dia sibukkan juga orang lain dengan hal tersebut. Ya. Ini saya nggak bisa memikirkan bagaimana dosa orang-orang seperti ini. Ya. Membuat lari. Orang-orang lari dari agama, membuat dakwah ini terkesan berat, ya, terkesan sangat sulit sekali, ya, terkesan orang yang belajar salafi itu harus harus meninggalkan orang, harus berseberangan dengan manusia. Ini kesan-kesan yang seperti ini harus ditanggalkan. Jangan seorang memberi kesan yang jelek terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Agama ini Allah mudahkan. Iya. Ketika Rasulullah mengutus 2 duta besar sebagai pemberi ilmu, penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyambung lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari diutus ke Yaman. Apa pesan Nabi kepada mereka berdua? Yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa tatawa wa la takhtalifa. Hendaknya kalian berdua mempermudah, jangan kalian berdua mempersulit. Hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira, jangan kalian berdua membuat orang lari. Ya. Dan saling rukunlah kalian, jangan kalian berselisih. Suruh saling pengertian. Ya. Karena itu wajar di tengah dakwah, namanya sebuah kegiatan bersama. Ya. Ada gesek-gesekan di jalan atau ada suatu masalah di jalan, itu hal yang biasa. Cuman pengertian dalam hal yang seperti ini itu dituntut pada orang-orang yang belajar, para penuntut ilmu, apalagi terhadap para dai. Iya. Sebab yang dia junjung adalah agama Allah, bukan kepentingan dirinya, bukan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan pribadinya. Adapun dirinya terlalu banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak harus dibenahi. Ya, tidak perlu seorang membela diri. Kalaupun dia dituduh oleh orang-orang dengan tuduhan tertentu, iya, maka sepanjang tuduhan itu tidak ada pada dirinya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengucapkan pada dirinya sesuatu, dia banyak introspeksi diri. Namanya manusia, mungkin saja jatuh di dalam apa? Di dalam kekeliruan dan di dalam kesalahan. Iya. Tapi pokoknya sekali lagi, jangan sekali-sekali seorang itu keluar dari kekuatan ilmu agama disebabkan oleh hal-hal yang seperti ini. Itu adalah makar dari syaitan. Syaitan paling benci melihat seorang penuntut ilmu. Iya. Karena itu kata sebagian dari as-salaf, bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Orang yang belajar ilmu agama, dia tidak kenal bid'ah. Sebab dia mengerti apa? Dia mengerti bid'ah itu apa. Iya. Tapi oleh iblis disesatkan
dengan jalur yang lain. Ya, karena itu bagaimana caranya seorang penuntut ilmu dipalingkan dari agama? Dibuat segala macam cara oleh iblis untuk menyesatkannya. Iya. Ini jam berapa ini? Duhur. Hah? Ya, masih doang. Sampai jam berapa gitu? Hah? Acaranya sampai kapan? Sampai duhur aja. Baik. Kita sholat dulu atau? Baik. Ya, tidak ada masalah, insyaAllah kita sholat dulu. Nanti selepas sholat kita sambung lagi sedikit. Untuk sementara saya cukupkan dulu di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.